Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Salam dan salawat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah yang dijadikan Tuhan oleh manusia. Yang dijadikan pegangan bagi manusia, bagi langit dan bumi, untuk menghidupkan dirinya, untuk menegakkan kehidupannya. Allah itu yang dipegang, yang dijadikan Tuhan, yang berkuasa.
Allah dijadikan pegangan. Ya. Karena Allah itu adalah sebuah ilmu, ya, sebuah jalan. Nah, ya, yang dipegang oleh zat, oleh makhluk, ya, oleh manusia. Manusia itu tanah, ya. Pertumbuhan tanah, ya, pembentukan diri manusia itu membutuhkan ilmu, ya, membutuhkan jalan. Nah, ya, yang dipegang oleh tubuh manusia itu ilmu. Itu pegangannya. Dengan ilmu tubuh manusia, jiwa raga manusia terbentuk, terangkat, lurus, bisa disempurnakan. Itu sebabnya ilmu menjadi pegangan. Nah, yang dikatakan ilmu itu Allah. Ya, Allah itu tidak bertubuh zat. Ya, tidak bertubuh nur. Ya, tetapi Allah itu ilmu yang melekat pada zat, pada benda, pada diri manusia. Ilmu itu melekat. Nah, itu. Ya. Ya. Apabila manusia mengamalkan ilmu, ya, bagaimana cara manusia mengamalkannya? Nah, contohnya seperti membuat makanan. Ya, ada ilmu membuat makanan, sehingga makanan itu enak. Ya, ukuran bumbunya berapa? Ya, garamnya, ya, cabenya, bawangnya, berapa ukurannya? Itu ilmu. Ya, ilmu itu mengandung ukuran. Ukuran-ukuran itu diperlukan untuk membangun sesuatu, mendirikan sesuatu, menegakkan sesuatu. Nah, tentu ukuran yang diminta itu harus tepat. Ukuran-ukuran yang diminta harus tepat supaya yang dibangun itu, yang didirikan itu tegak. Nah, sehingga pekerjaan kita itu berhasil. Ya, dengan mempergunakan ukuran yang tepat. Nah, ya. Nah, jadi kalau kita mengamalkan ilmu, ya, dengan ilmu zat itu tegak, tubuh manusia tegak berdiri, kehidupan manusia terbangun. Dengan ilmu, nah, ya, kita bisa membuat makanan yang enak. Ya, bisa membuat gedung-gedung. Ya, bisa menata, bisa mengatur semuanya. Ya, nah, itu dengan ilmu. Jadi ilmu harus diamalkan. Ilmu itu yang dipegang oleh tubuh. Nah, ilmu itu yang dipegang oleh makhluk. Ya, seluas langit dan bumi, makhluk apa saja seluas langit dan bumi, benda-benda apa saja, itu dia mengikuti ilmu itu. Atau dikatakan mengikuti jalannya, fitrahnya. Nah, itu seperti bintang-bintang, dia mengikuti ilmunya, jalan dirinya. Ya,
sehingga dia tidak keluar dari garis edarnya. Nah, seperti harimau, ya, dia mengikuti jalannya, ilmunya. Di mana dia berjalan? Dia berjalan di hutan. Nah, itu jalannya, itu ilmunya. Ilmu bisa memeliharanya, menghidupkannya. Ya, manusia seperti itu. Nah, ya, ketika manusia menjalankan ilmu itu diamalkan tentu dengan mempergunakan benda-benda, pakaian, ya, pakaian yang tebal misalkan, untuk melindungi kita dari cuaca yang dingin. Ya, kan itu ilmunya. Kalau pakaiannya tipis tentu tidak bisa melindungi kita dari cuaca yang dingin. Nah, itu. Ya. Nah, seperti air. Nah, ya, air itu mampu membersihkan tubuh. Nah, dengan air. Nah, ukuran airnya berapa? Misalkan 1 ember mampu membersihkan tubuh. Nah, itu. Ya. Tetapi kalau kita berlama-lama dengan air, tentu badan kita jadi lunak. Nah, itu. Ya, jadi ukuran harus tepat. Ya, jadi apabila manusia mengamalkan ilmu, ya, tentu itu membawa benda, membawa zat, membawa makhluk ke dalam amalan itu. Atau contohnya kita ingin memelihara tubuh kita. Apa alatnya? Pakaian. Pakaian itu yang kita pakai, yang kita bawa untuk memelihara tubuh. Alat untuk memelihara tubuh, itu pakaian. Yang kita bawa itu, pakaian itu dipakai. Kalau kita pergi ke hutan, bagaimana ilmunya? Ya, kita harus membawa senjata untuk melindungi diri dari binatang, ya, binatang buas. Itu ilmunya. Ya. Nah, kalau kita menjalankan sesuatu, mengamalkan sesuatu, ya, tentu harus dibawa. Ya, benda-benda itu yang dibutuhkan di dalam pembentukan jiwa raga, pemeliharaan diri, ya, membangun diri. Itu ada benda-bendanya. Makanan alat untuk menegakkan tubuh. Makanan harus dibawa, harus ada, harus dimakan. Seperti itu. Ya. Seperti perhiasan untuk meringankan badan, untuk meningkatkan keindahan. Nah, harus dipakai, harus dibawa itu. Ya, alat-alat perhiasan itu. Nah, itu dalam menjalankan ilmu. Ya, dalam menjalankan ilmu seperti itu. Ya, jadi ilmu itu menuntut syarat. Nah, kalau diamalkan ilmu itu dia meminta syarat. Nah, pakaian untuk melindungi diri, air untuk membersihkan badan, senjata untuk menjaga tubuh kita, macam-macam. Itu kalau dijalankan ilmu itu, ya, membutuhkan syarat. Nah, itu, ya, nah, itu deh. Ya, seperti ibadah, ya, ibadah alat untuk menegakkan diri, meluruskan jiwa raga. Ya, alatnya apa? Nah, contohnya gerakan. Gerakan rukuk sujud, gerakan yang mampu meningkatkan
kekuatan dan kemampuan jasmani rohani. Gerakan itu harus dikerjakan, harus dilakukan. Sehingga kekuatan dan kemampuan jasmani rohani meningkat. Tentu gerakan itu harus kusuk. Kekusukan dalam sholat itu harus ada untuk mengangkat, menegakkan jiwa raga kita. Harus ada. Kalau tidak kusuk bagaimana? Tentu tidak terangkat. Tidak tegak, tidak lurus. Kekusukan jiwa raga itulah yang mengangkat pertumbuhan diri di dalam salat. Kekusukan itulah yang mengarahkan proses pertumbuhan jiwa raga kita di dalam salat. Jadi itu alatnya, kusuk itu alatnya. Itu syarat. Itu kalau kita menjalankan ilmu. Berpegang teguh kepada Allah artinya berpegang teguh kepada ilmunya. Itu berpegang teguh kepada ilmunya, ya. Ketika kita menjalankan itu membutuhkan syarat, membutuhkan alat-alat. Itu. Jadi harus ada itu. Jadi Allah itu dijadikan pegangan untuk membangun jiwa raga manusia. Allah itu ilmu tadi. Beserta syarat-syaratnya. Beserta ukuran-ukurannya yang tepat. Itu dasar hukum yang bekerja untuk menegakkan, membangun jiwa raga manusia. Itu dasar hukum. Seperti kehidupan langit dan bumi, dasar hukum yang mampu menegakkan langit dan bumi ini, tentu ada dasar hukumnya. Contohnya saja seperti satu daerah. Di daerah itu ada perbukitan. Di daerah itu ada gunung. Ada ngarai. Ada dataran yang luas. Di daerah itu terbentuk proses alam. Contohnya saja seperti ngarai. Ngarai itu suhunya tentu berat. Berat atau dingin. Sedangkan perbukitan itu suhunya tentu ringan, lapang atau panas. Ngarai itu berdampingan dengan perbukitan. Di bawahnya ngarai, di atasnya perbukitan. Jadi suhu yang berat di dalam ngarai itu naik ke atas menuju perbukitan yang suhunya ringan. Alamnya lapang. Gerakan dimulai dari sana. Pergerakan langit dan bumi dimulai dari sana. Gejolak alam, proses alam dimulai dari sana itu. Itu dasar hukumnya. Jadi awalnya bumi ini dahulunya diam. Langit dan bumi ini dahulunya diam. Itu pergerakan hukumnya itu tidak kuat, lemah. Itu pada awalnya. Pada awal langit dan bumi
tercipta, terbentuk. Ya, langit dan bumi itu gejolak alamnya lemah, ya. Proses alamnya lemah pada awal itu. Atau ya, kehidupan di muka bumi dimulai dari mana? Kehidupan langit dan bumi itu berawal dari mana? Pergerakan itu diawali dari daerah mana? Itu kan dikaji. Ya, kan nampak. Itu dia. Ya. Jadi pergerakan langit dan bumi itu dimulai dari daerah. Ya, seperti saya katakan, ya, dimulai dari daerah Bukit Tinggi, ya. Minangkabau. Atau karena Bukit Tinggi ini terletak, ya, di tengah-tengah Pulau Sumatera. Pulau Sumatera itu satu-satunya pulau yang seimbang tata letaknya di atas permukaan bumi. Atau keseimbangan itu mendorong pertumbuhan. Keseimbangan Pulau Sumatera itu menegakkan kehidupan bumi. Ya, mengangkat kehidupan langit dan bumi sehingga tidak runtuh, tidak jatuh. Itu. Ya, titik pusatnya itu Bukit Tinggi. Ya, bagaimana dengan daerah Bukit Tinggi? Ya, Bukit Tinggi, ya, adalah daerah perbukitan berdampingan dengan ngarai. Tuh, ya, sudahlah Bukit Tinggi daerahnya perbukitan berdampingan dengan ngarai. Setelah itu dia terletak, ya, di tengah-tengah Pulau Sumatera. Itu terletak di antara selatan dan utara. Itu mengangkat pertumbuhan, mendorong ke atas. Itu, ya, perbukitan itu panas, suhunya ringan. Ya, ngarai itu dingin, suhunya berat. Jadi udara itu mengalir, ya, dari tempat yang berat menuju kepada tempat yang ringan. Ya, udara itu bergerak, alam itu bergerak. Itu, ya, dari dalam ngarai yang suhunya berat itu mengalir ke atas. Ya, menuju perbukitan yang suhunya ringan, ya, alamnya bebas. Pergerakan hukum alam dimulai dari sana. Pergerakan hukum alam di muka bumi dimulai dari sana. Itu ya. Ya, sehingga hukum alam itu makin lama makin kuat. Hukum alam makin lama makin kuat. Jadi awalnya dari mana sumbernya? Ya, itu dari Bukit Tinggi. Hubungan antara ngarai dan perbukitan. Hubungan itu. Ya, itu. Kemudian Bukit Tinggi berada di titik tengah keseimbangan. Ya, sehingga apa saja yang ada di Bukit Tinggi itu diangkat ke atas. Ya, bukan dibawa ke samping, bukan ya, tetapi didorong ke atas. Itu ya. Ya, sehingga pergerakan hukum alam dimulai dari Bukit Tinggi. Kemudian mengalir ke seluruh bumi. Kemudian mengalir ke seluruh langit. Ya. Tidak. Nah, sehingga langit dan bumi digerakkan. Pergerakan itu dimulai dari daerah Bukit Tinggi, alam Bukit Tinggi. Nah, itu dah. Itu ilmu. Ya,
Jadi tata letak itu sangat menentukan. Tata letak, ukuran-ukuran. Seperti bukit itu, berapa jumlahnya bukit itu? Perbukitan di Bukit Tinggi jumlahnya banyak, itu berapa itu? Ngarai itu berdampingan dengan perbukitan, itu berapa panjangnya, berapa lebarnya? Dari bagaimana bentuknya? Ukuran-ukuran itu menentukan pergerakan alam. Hubungan antara perbukitan dengan ngarai, itu sangat menentukan dimulainya pergerakan kehidupan langit dan bumi. Tuh. Nampak? Nah. Jadi ada awalnya. Segala sesuatu berawal. Didorong oleh dasar hukum yang kuat. Yang melekat pada benda, melekat pada daerah, negeri. Tata letak perbukitan, tata letak ngarai, ukuran-ukurannya, dorongan datang dari sana. Itu dah. Sehingga kehidupan langit dan bumi itu bertopang bersandar ke daerah Bukit Tinggi, Minangkabau. Tentu kalau manusia ingin melihat, tentu harus datang ke Bukit Tinggi, harus mengukur, harus mengkaji, mempelajari daerah Bukit Tinggi itu, betul atau tidak. Tidak. Atau segala sesuatu itu ada awalnya, tidak mungkin langsung. Seperti bumi ini dahulunya tidak ada bentuknya, bulat saja. Kemudian diberi bentuk. Ada gunung, ada bukit, ada ngarai, ada jurangnya, ada lautannya, ada pulau-pulaunya. Kemudian diberi bentuk. Padahal dahulunya, pada awalnya, bumi ini bulat. Itu. Jadi tidak langsung ada. Semua itu kan berproses. Proses itu berawal. Ada yang mendorong terjadinya proses. Itu berawal dari zat tunggal. Begitu pula kehidupan langit dan bumi, ada yang mendorong terjadinya pergerakan hukum alam itu, ada yang mendorong. Dorongan dari mana? Itu tentu dari awal, dari daerah awal, atau dari daerah pusat. Itu deh. Seperti udara itu awalnya tidak ada udara yang bergerak. Angin, udara yang bergerak atau angin itu awalnya tidak ada itu. Bumi ini dahulunya tenang. Awal penciptaan, awal terbentuknya bumi, itu bumi ini tenang. Tidak ada angin yang bergerak, itu tidak ada. Angin berhembus itu tidak ada itu. Karena baru terbentuk. Itu. Jadi angin itu dimulai dari mana? Bergeraknya angin itu dimulai dari mana? Kenapa angin itu ada? Angin itu berhembus. Itu terjadinya gerakan angin berhembus itu dari mana? Tentu dari daerah yang padat kepada daerah yang renggang. Suhu yang padat kepada suhu yang renggang. Atau seperti ngarai, itu daerahnya berat, suhunya berat. Karena daerah ngarai itu tertutup. Dingin, itu berat itu. Sedangkan perbukitan itu daerahnya lapang, terbuka, itu panas.
ringan. Nah, tuh. Nah, ya. Nah, jadi angin itu bergerak. Ya, dari ngarai yang berat, yang dingin, ya, itu bergerak menuju ke atas bukit yang panas, ya. Ya, suhunya renggang, ya, ringan. Nah, sehingga terjadilah angin. Nah, ya, angin yang bertiup. Artinya hukum alam bergerak dengan itu. Ya, pergerakan alam dimulai dari sana. Nah, itu dia. Ya. Jadi ada sebab, ada akibat. Ya, bukan ada begitu saja. Kun fayakun ada begitu saja. Enggak, semuanya berproses. Semuanya berawal. Atau, ya, itu dia. Nah, jadi segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, apa saja yang terjadi, ya, itu berawal dari pusat, daerah pusat bumi. Ya, pusat bumi itu daerah Bukit Tinggi ini. Ya, itu, hukum itu mengalir dari daerah Bukit Tinggi, ya, pergerakan hukum alam. Ya, ya, dorongan atau kekuatan hukum alam dalam bergerak. Apakah hukum alam itu bekerja untuk membangun bumi, atau hukum alam bekerja untuk merusak bumi, ya, menurunkan bencana. Itu pergerakan hukum alam itu dimulai dari daerah Bukit Tinggi. Nah, itu deh. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin menyelamatkan bumi, tentu yang pertama kita perbaiki, ya, tentu kehidupan yang ada di daerah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Nah, itu dia. Ya, itu yang pertama yang harus diperbaiki, yang harus dijaga kehidupannya. Nah, itu ya. Ya, jadi apa saja yang ada di daerah Bukit Tinggi itu mendorong terjadinya peristiwa di belahan bumi lain. Itu mendorong. Ya, apa saja yang ada di daerah Bukit Tinggi, apakah bukit-bukitnya, ngarainya, ya, gunung, nah, ya, segala sesuatu yang ada di Bukit Tinggi dan di sekitarnya, itu mempengaruhi, ya, mendorong terjadinya peristiwa di belahan bumi lain. Nah, dari Bukit Tinggi itu datangnya. Nah, jadi harus dikaji. Ya, kalau kita ingin menyelesaikan urusan bumi, ya, kita menyelesaikannya dimulai dari mana? Nah, itu tentu dimulai dari akarnya, ya, dimulai dari sumber. Sumber penyebab terjadinya bencana dari mana? Atau sumber pertumbuhan langit dan bumi itu berawal dari mana? Itu, ya, berawal dari Bukit Tinggi. Jadi kalau kita ingin memelihara langit dan bumi, ya, apabila kita menginginkan supaya bencana tidak terjadi, maka kita harus memperbaiki bumi ini dimulai dari daerahnya, sumber, daerah awal yang menyebabkan, ya, terjadinya sesuatu di langit dan di bumi. Daerah awal itu Bukit Tinggi itu. Itu daerah awal. Sehingga saya mengatakan Bukit Tinggi itu daerah tertua di muka bumi. Adam turun di Bukit Tinggi, bukan turun, ya, tetapi diciptakan, dibentuk, muncul di daerah Bukit Tinggi. Itu dia. Ya. Nah, itu harus dikaji, itu. Bukan tebak-tebakan.
bukan menduga-duga, bukan. Dipelajari. Di mana Adam turun? Itu di Bukit Tinggi. Nah, itu deh, ya. Nah, jadi keturunan pertama manusia, keturunan pertama manusia dimulai dari daerah Bukit Tinggi. Dari nenek moyang manusia itu datang dari Bukit Tinggi, Adam, Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu deh. Bukit Tinggi daerahnya seimbang. Keseimbangan sebuah daerah itu mampu memelihara tubuh Adam, Siti Hawa sehingga umurnya panjang. Tuh. Keseimbangan daerah Bukit Tinggi, alamnya yang sempurna, yang lengkap itu mampu menjaga keturunan pertama Adam sehingga Adam berketurunan sampai sekarang. Itu yang menjaga. Nah, demi bukit, demi negeri yang aman. Dengan negeri itu keturunan manusia ya diperbanyak. Tetapi kalau Adam ada di daerah yang berbahaya, umurnya pendek. Keturunan manusia tentu ya bisa ya tidak berketurunan. Kalau Adam ada di Arab bagaimana? Arab itu panas. Ya umurnya belum sampai dia sudah mati. Belum berketurunan dia sudah mati dah. Karena daerah Arab itu berbahaya. Pada zamannya itu berbahaya. Nah, itu, ya. Daerah-daerah di luar Bukit Tinggi itu pada awalnya, pada zamannya itu berbahaya bagi Adam dan Siti Hawa. Nah itu, ya belum sampai umurnya, belum melahirkan anak, belum berketurunan, mereka sudah mati. Karena daerahnya itu alamnya berbahaya, itu bisa membunuhnya. Tidak. Nah, Bukit Tinggi inilah negeri yang aman. Segala sesuatunya lengkap di sini, di Bukit Tinggi. Ya, daerahnya seimbang, normal, sehingga memelihara tubuh Adam, Siti Hawa sehingga umurnya panjang, melahirkan keturunan. Nah, itu memelihara keturunan pertama. Nah, kenapa? Ya, itu dia. Itu proses hukum, proses alam seperti itu. Jadi harus dikaji, ya, bukan menduga-duga. Nah, dipelajari. Nah, itu. Sehingga saya mengatakan ilmu itu, pengetahuan itu sumbernya dari mana? Ya, itu dari Minangkabau. Berpusat di Bukit Tinggi. Hukum itu mengalir dari Bukit Tinggi. Mengalir ke seluruh bumi, langit dan bumi. Nah, itu. Ya, itu dia. Ya, jadi ada awal, ada akhir. Dari mana dimulai? Berakhirnya kemana? Itu harus ada itu. Itu deh. Seperti air mengalir dari puncak gunung, mengalir ke bawah. Dimulai dari puncak gunung. Berakhirnya air itu sampai ke laut. Dari. Itu dia. Nah, tentu kita kalau ingin mengatur air itu, kemana air itu mengalir? Tentu kita harus berdiri di puncak gunung untuk mengatur aliran air itu. Apakah air itu mengalir ke barat, ke timur, atau kemana? Nah, tentu kita harus duduk di puncak gunung itu, berdiri di situ untuk mengaturnya.
Karena air berawal dari puncak gunung. Ya, turun ke bawah sampai ke daerah-daerah yang membutuhkan air. Tuh. Ya, keempat. Itu hukum akibat itu. Ya, tuh. Allah mengatur kehidupan manusia. Bagaimana cara Allah mengatur? Apakah Allah yang langsung turun mengatur? Kan enggak. Itu melalui tangan manusia. Nah, apabila manusia mengatur kehidupan di muka bumi, alat yang dipakai apa? Ilmu. Dengan ilmu manusia mengatur kehidupan langit dan bumi. Ya, untuk mengamalkan ilmu tentu membutuhkan benda-benda, membutuhkan alat, membutuhkan dasar hukum. Tentu dikaji. Keempat, seperti pohon. Pohon itu melahirkan buah yang jelek. Ya, kenapa pohon itu melahirkan buah yang jelek? Mungkin penyebabnya mungkin akarnya, tanah. Ya, tentu ya, misalkan saja tanahnya kurang, airnya kurang, tanahnya tidak bagus, tentu disiram dengan air, diberi pupuk, sehingga dia menghasilkan buah yang bagus. Itu kan sumbernya, sumber penyebab. Ya, buah pohon itu jelek, sumber penyebabnya apa? Tanahnya, akarnya mungkin. Tanah yang kurang bagus, itu penyebabnya. Atau seperti bumi ini, ya, di belahan bumi di mana-mana itu terjadi bencana. Sumber penyebabnya di mana itu? Sumber awalnya itu. Sehingga alam itu bekerja menurunkan bencana, ya, di atas permukaan bumi. Sumber penyebab, sumber yang mendorong terjadinya bencana. Itu dorongan dimulai dari awal, daerah awal. Ya, dimulai dari daerah yang pertama. Daerah yang pertama dibentuk di atas permukaan bumi. Ya, itu daerah sumber. Ya, daerah Bukit Tinggi adalah daerah pertama yang terbentuk di atas permukaan bumi. Sebagai sumber daerah yang mendorong terjadinya peristiwa di belahan bumi lain. Daerah Bukit Tinggi itu penyebab pertamanya yang menyebabkan terjadinya peristiwa alam di bagian bumi lain. Tidak. Tetap kalau kita ingin memperbaiki, meluruskan kehidupan di langit dan di bumi, itu dimulai dari Bukit Tinggi itu. Kehidupan yang ada di Bukit Tinggi itu harus harus diperbaiki, harus diatur, diluruskan, dibersihkan, harus dipelihara untuk memberikan dorongan, sehingga peristiwa di belahan bumi yang lain itu bersifat membangun, bersifat memelihara, bukan bersifat merusak. Itu deh. Kan nampak ada penyebabnya. Seperti rumah. Kalau rumah kita jelek, bagaimana? Kita tinggal di dalam rumah yang jelek. Kemudian kita keluar rumah. Sampai di luar rumah kita berbuat salah. Ada dorongan untuk berbuat salah. Kenapa kita berbuat salah di luar rumah? Karena di dalam rumah mungkin rumah kita itu jelek, tidak teratur.
Ya, nah, suasana segala sesuatu yang ada di dalam rumah itu tata letaknya tidak teratur. Nah, itu membuat badan kita merasa tidak enak, merasa panas, ya, menciptakan gelisah, pikiran yang tidak lurus. Ya, kalau kita berada di luar rumah, sampai di luar rumah kita didorong untuk melakukan perbuatan yang salah. Itu yang mendorong. Berawal dari rumah. Kenapa kesalahan seorang manusia itu berawal dari rumahnya. Dalam rumahnya, kehidupannya, di dalam rumah. Itu berawal dari sana, sehingga di luar rumah, ya, di tempat lain dia membuat kesalahan. Nah, itu kesalahan itu didorong dimulai dari dalam rumah. Tidak, berawal dari situ. Begitu pula langit dan bumi. Terjadinya bencana di belahan bumi lain, itu dimulai didorong dari daerah awal. Nah, daerah Bukit Tinggi adalah daerah awal di muka bumi. Nah, apa saja yang ada di Bukit Tinggi, itulah yang mendorong terjadinya bencana di belahan bumi lain. Nah, itu. Ya. Nah, tentu semuanya harus ya diperiksa, harus dikaji. Nah, kenapa? Nah, jadi pengetahuan ini, ilmu ini memang agak berbeda. Memang agak berbeda. Ya. Saya membawakan pengetahuan yang berbeda. Yang saya jelaskan tidak ada yang sama dengan manusia di atas permukaan bumi, tidak ada yang sama. Dengan Nabi dan Rasul saya berbeda pengetahuan saya itu. Tidak sama. Kalau orang meminta bukti tentu dijelaskan dengan ilmu. Itu deh. Nah, jadi kita bergantung kepada Allah, artinya bergantung pada ilmu. Ilmunya. Ilmu itu melekat pada benda, melekat pada zat, melekat pada daerah. Ya, alam sebuah daerah melekat di situ. Seperti harimau. Harimau bagaimana bentuknya? Ilmu apa yang terdapat pada harimau itu, diri harimau? Harimau bentuknya seperti itu. Kalau bentuknya seperti itu, maka sifatnya menerkam. Kalau dia berlari, melompat, itu langkahnya panjang. Ilmu itu yang dapat. Ya, kalau dia menerkam, itu mangsanya langsung terkapar. Itu apabila tubuh harimau bentuknya seperti itu. Tidak. Nah, kalau burung bagaimana bentuknya? Nah, ilmu apa yang terdapat pada burung? Begitu pula makhluk lain. Nah, itu. Atau begitu pula daerah. Kalau daerahnya luas, ya, daerahnya seperti padang pasir, daerahnya seperti tanah datar yang luas, ya, lapangannya luas, apa yang tumbuh di situ? Contohnya saja panas. Ya, panasnya tinggi di daerah itu. Suhu panasnya naik di daerah yang luas, daerah yang lapang. Nah, pergerakan alamnya, pergerakan alam yang ada di daerah yang luas, yang lapang, itu pergerakan alamnya bebas, tidak terkendali. Itu yang tumbuh di daerah itu.
Nah, tetapi kalau di daerah itu ada bukit, ada gunung, jaraknya sangat berdekatan. Gunungnya ada 2. Bukitnya ada beberapa buah. Jaraknya sangat berdekatan. Pergerakan alam yang ada di daerah itu terkendali. Dikendalikan oleh gunung-gunung, oleh bukit-bukit. Tidak bebas. Itu yang tumbuh di daerah itu. Itu mempengaruhi manusia. Mempengaruhi kehidupan manusia. Mempengaruhi kesuburan tanah. Itu. Mempengaruhi ketenangan jiwa raga manusia. Itu mempengaruhi. Mempengaruhi kekuatan dan kemampuan manusia. Orang-orang yang memiliki kekuatan dan kemampuan, tubuhnya itu berdiri, hidup di perbukitan, di pegunungan. Kalau kita berada di tanah yang lapang, luas, pergerakan alam itu bebas. Seperti angin, angin itu bebas bergerak di daerah yang lapang. Di daerah yang luas, tidak ada bukit, tidak ada gunung. Angin bergerak bebas. Apa akibatnya kepada tubuh kita? Tentu tubuh kita tenaganya terkuras. Melemah. Jiwa raga kita tidak kokoh di situ. Tidak kuat di situ. Itu akibatnya. Itu kita tidak mendapatkan jiwa raga yang kokoh di daerah yang lapang, di daerah yang luas. Tidak ada bukit, tidak ada gunung. Kita tidak mendapatkan jiwa raga yang kokoh di situ. Itu deh. Tetapi kalau kita berada di antara perbukitan pegunungan, angin itu, pergerakan alam tidak bergerak bebas. Angin tidak bergerak bebas. Karena, dibentengi oleh perbukitan, pegunungan, ditahan. Angin itu tidak bergerak bebas. Itu dia. Sehingga jiwa raga manusia, tenaganya tidak terkuras, tidak hilang. Tenaga manusia, kemampuan manusia tumbuh di situ. Kuatnya di situ. Itu. Jiwa raga manusia yang kuat, yang kokoh. Itu terbentuknya di mana? Di daerah perbukitan, pegunungan. Terbentuknya di situ. Itu dikaji itu. Itu ilmunya. Ilmunya itu. Harus dikaji ulang itu. Kita orang Indonesia datang ke Arab untuk menyempurnakan diri. Daerah Arab berbeda dengan daerah Indonesia. Alamnya berbeda. Kita tidak berpikir itu. Kita mengira apabila kita datang ke daerah Arab, tinggal di daerah Arab, kita mengharapkan daerah Arab mampu menyempurnakan jiwa raga kita. Sementara daerah Arab seperti itu, panas, padang pasir, bukit-bukit batunya, macam-macam. Daerahnya tidak mampu memberikan kekuatan, tidak mampu memperkokoh jiwa raga. Kita tidak berpikir. Sementara di Indonesia daerahnya banyak bukit, banyak gunung. Tanahnya subur-subur. Itu memberikan kekuatan, meningkatkan kekuatan dan kemampuan jiwa raga manusia, memperkokoh jiwa raga manusia. Itu harus dikaji. Itu hukumnya seperti itu. Kenapa? Jadi alam itu membantu kita dalam memperkokoh jiwa raga. Bukan sholat saja.
salat, puasa, haji, bukan itu saja yang diharapkan untuk memperkokoh jiwa raga. Ya. Nah, alam sebuah daerah juga diharapkan mampu memperkokoh jiwa raga manusia. Nah, itu dia. Jadi ada sebab, ada akibat. Ya. Nah, itu. Jadi ada awalnya, ada sumbernya. Ada penyebab awalnya, itu dikaji. Bukan menduga-duga. Nah, seperti matahari terbit di barat. Itu kapan terjadinya itu? Nah, apakah pernah matahari terbit di barat? Pernah. Tetapi terjadinya bukan di hari akhirat. Terjadinya bukan di akhir zaman. Matahari terbit di barat itu terjadi pada awal pergerakan bumi. Nah, itu matahari terbit di barat, ya, di bahagian barat, ya, artinya di benua Amerika. Orang-orang yang ada di benua Amerika, ya, bagi mereka pada awal pergerakan matahari terbit di sana, di benua Amerika. Nah, itu awalnya. Matahari pertama terbit di muka bumi itu di benua Amerika, Brazil, ya, di daerah Brazil, ya. Nah, itu dah. Ya, di situ kita dapat ilmu itu. Orang mengatakan benua Amerika dahulunya satu dengan benua Afrika. Kan itu penelitian, ya. Penelitian orang itu. Nah, benua Amerika itu dahulunya satu dengan benua Afrika. Nah, itu, ya, cobalah dikaji ulang, itu salah itu. Apabila benua Amerika dahulunya satu dengan benua Afrika, maka matahari tidak akan terbit di barat. Ah, itu tidak ada matahari terbit di barat. Itu kajinya tuh, benar ya? Itu, ya, itu deh. Matahari terbit di barat itu maksudnya apa? Contohnya saja, ya. Matahari terbit di timur. Kita mengatakan matahari terbit di timur karena kita ada di daerah sana. Kita berada di daerah itu. Kita melihat matahari terbit di timur. Ya, tetapi kalau kita berada di lautan bagaimana? Ya, lautan itu air semua. Tidak ada orang di sana. Siapa yang akan mengatakan matahari terbit di timur? Nah, ya, di laut itu, siapa yang akan mengatakan matahari terbit di timur? Tidak ada itu. Benar. Nah, itu, ya, kita mengatakan matahari terbit di timur, ya, nah, karena ada manusia yang melihat matahari terbit di timur. Nah, manusia itu adanya di mana? Adanya di daratan. Nah, itu di benua, ya, daratan, tanah. Ya. Tetapi kalau lautan, ya, manusia tidak berada di laut. Manusia tidak berdiri di tengah lautan. Ya, apabila matahari terbit di timur, itu siapa yang akan mengatakan matahari terbit di timur? Di tengah laut itu siapa yang akan mengatakan itu? Tidak ada. Itu. Apabila benua Amerika dahulunya satu dengan benua Afrika, maka daerah benua Amerika itu yang sekarang itu lautan. Nah, itu. Ya. Apabila kita mengatakan benua Amerika itu satu dengan benua Afrika dahulunya,
Maka daerah yang ditempati oleh benua Amerika sekarang itu dahulunya lautan, bukan daratan. Itu artinya apa? Matahari tidak terbit di barat. Tidak bisa terbit di barat. Itu tidak bisa. Matahari terbit di barat, dikatakan matahari terbit di barat, karena ada daerah di situ, ada tanah, ada pulau, ada benua di daerah itu. Nah, sehingga dikatakan matahari terbit di barat. Ya, tidak. Ya. Jadi orang mengatakan benua Amerika satu dengan benua Afrika dahulunya. Kemudian terbelah, bergeser. Kan itu. Nah, itu salah itu. Itu. Ya. Itu deh. Apabila benua Amerika satu dengan benua Afrika, maka daerah benua Amerika yang sekarang, yang ditempati sekarang, itu berbentuk lautan. Tentu seperti itu. Apabila daerah yang ditempati oleh benua Amerika sekarang itu adalah berupa lautan, maka matahari tidak terbit di barat. Tidak bisa terbit, tidak dikatakan terbit. Nah, itu matahari dikatakan terbit di barat karena ada daerah di situ, ada benua di situ. Seperti itu. Ada orang yang berada di situ untuk melihat matahari terbit di barat. Seperti itu kira-kira. Itu awal pergerakan. Ya, ada. Jadi sejak awal bumi bergerak, itu benua Amerika itu sudah berada di sana. Bukan belahan dari benua Afrika, bukan. Benua Amerika itu kan di bawah daerah Indonesia. Benua Amerika itu kan di bawah Pulau Sumatera itu. Pada awal pergerakan bumi, daerah Indonesia, pada awal pergerakan bumi, daerah Indonesia itu terang. Kemudian makin lama makin gelap malam. Sedangkan daerah benua Amerika, Brasil itu makin lama makin terang. Matahari terbit pada awal pergerakan bumi itu. Berita inilah yang disampaikan di akhir zaman. Al-Quran mengatakan matahari terbit. Tanda-tanda hari akhirat. Itu salah satunya matahari terbit di barat. Itu tanda-tanda datangnya hari akhirat. Matahari terbit di barat itu ceritanya yang terbit di akhir zaman. Tetapi matahari terbit di barat di akhir zaman itu tidak ada. Matahari terbit di barat itu terjadinya pada awal pergerakan bumi. Cerita itu yang muncul di akhir zaman. Itu tanda-tanda datangnya hari akhirat. Masuknya kehidupan akhirat. Itu dia. Nah, itu dia. Itu sangat erat hubungannya dengan Bukit Tinggi. Tata letak Bukit Tinggi. Itu berkait-kait hubungannya itu. Yang membuktikan daerah Bukit Tinggi adalah daerah tertua di muka bumi. Itu dibuktikan dengan matahari terbit di barat. Itu tata letak Bukit Tinggi, daerah Bukit Tinggi itu memberikan petunjuk kepada manusia bintang-bintang. Bintang-bintang, matahari itu bagaimana? Itu memberikan petunjuk pelajaran. Itu kehidupan daerah Bukit Tinggi. Kehidupan itu pertama kali itu dihidupkan oleh
pengaruh dari bintang-bintang dan matahari. Nah, cahaya matahari itu menyinari daerah Bukit Tinggi. Bintang-bintang yang ada di langit di bagian timur Bukit Tinggi itu juga mempengaruhi daerah Bukit Tinggi. Bertemunya pengaruh dari matahari dan bintang-bintang, ya, bertemu itu di Bukit Tinggi. Itulah yang menghidupkan Bukit Tinggi. Daerah alam Bukit Tinggi itulah yang menghidupkan. Yang membuat daerah Bukit Tinggi adalah daerah yang pertama dihidupkan di muka bumi. Itu ada hubungannya. Nah itu, jadi berkaitan masalah ini. Dan sehingga roh tertua, roh alam tertua di muka bumi itu Bukit Tinggi ini. Ya, sedangkan Amerika itu roh alamnya lemah, rapuh, tidak kokoh, tidak kuat. Nah, jadi kaji ini berkait. Bumi berputar dari barat ke timur. Itu didorong oleh daerah roh terkuat, alam terkuat. Daerah terkuat di muka bumi itu Bukit Tinggi, Minangkabau, Sumatera. Atau itulah yang mendorong bumi berputar dari barat ke timur. Itu deh. Sumatera, Indonesia, ya, daerahnya itu kekuatan alam itu mendorong bumi, ya, bergerak menuju ke daerah benua Amerika, menuju timur. Dorongan itu menuju ke timur, daerah benua Amerika, sehingga bumi berputar dari barat ke timur. Nah itu deh, ya, dorongannya itu. Nah itu, itu, ya, nah itu deh. Nah jadi proses alam yang ada di Indonesia, proses alamnya itu tinggi. Dimulai dari Sumatera, itu proses alamnya tinggi, kuat. Nah, kekuatan alam itulah yang mendorong bumi berputar. Dorongannya itu menuju ke timur, benua Amerika. Sementara benua Amerika itu lemah. Alamnya itu lemah. Nah, kekuatan alamnya itu lemah, rapuh. Ya, sedangkan Indonesia kuat. Sehingga mendorong dari, ya, kekuatan alam Indonesia mendorong bumi, ya, menuju ke benua Amerika, menuju ke timur benua Amerika. Nah, sehingga bumi berputar dari barat ke timur. Nah itu deh. Dan itu tidak akan berhenti. Perputaran itu berkekalan. Dari. Karena hukumnya seperti itu. Ya, hukumnya seperti itu ya. Ada. Jadi itu hukum sewajibat. Nah, itu deh. Jadi berpegang teguh kepada Allah artinya segala sesuatu, apakah itu zat, apakah itu benar-benar, apakah makhluk, itu berpegang kepada ilmunya, jalannya. Sehingga Al-Quran mengatakan bintang-bintang itu beredar di garis edarnya. Begitulah bumi. Nah, begitulah pergerakan bumi. Itu begitulah pergerakan makhluk, perjalanan makhluk. Mereka beredar, berjalan di jalannya masing-masing. Nah, tetapi manusia banyak yang menentang. Manusia banyak keluar dari jalan. Yang lain semuanya patuh. Manusia saja yang tidak patuh. Nah, itu bangsa manusia dan bangsa jin. Ya,
itu yang tidak patuh, yang banyak keluar dari garis edar, keluar dari jalannya. Sementara langit dan bumi, benda-benda seluruh makhluk itu patuh. Ya. Mereka berjalan di jalan mereka, tidak keluar dari daerah mereka. Itu dia. Seperti ikan, daerahnya di dalam air, tidak keluar dari air. Harimau itu daerahnya di dalam hutan, tidak keluar dari hutan. Mereka patuh. Nah, itu. Bintang-bintang dia beredar di garis edarnya. Tidak keluar. Kalau mereka keluar, terjadi benturan dengan bintang lain. Itu merusak. Tetapi mereka patuh. Tidak keluar dari garis edarnya, sehingga tidak terjadi benturan, tidak terjadi hancuran di langit dan bumi. Itu patuh. Tidak. Sementara manusia banyak yang keluar. Itu sebabnya terjadi kerusakan pada tubuh manusia, jiwa manusia. Nah, kenapa? Jadi berpegang teguh kepada Allah, artinya berpegang teguh kepada jalan fitrah. Jalan yang sudah ditetapkan bagi manusia. Jalan yang sudah ditetapkan bagi seluruh makhluk. Segala sesuatu seluas langit dan bumi. Itu berpegang teguh. Nah, itu, kan itu yang kita kaji, yang kita lihat, yang kita periksa. Saudara, itu deh. Sehingga saya mengatakan, kita tidak akan bertemu dengan hari kiamat. Kita tidak akan bertemu dengan kehancuran langit dan bumi. Tetapi kita bertemu dengan hari akhirat. Atau kita bertemu dengan hari akhir atau zaman akhir. Itu yang kita temui. Tuh. Ya. Nah, kalau ada orang yang ingin menunggu kiamat, itu tidak akan datang-datang kiamat itu. Nah, karena bintang-bintang, bulan, matahari, semua benda-benda ruang angkasa, dia bergerak di garis edarnya. Berjalan di garis edarnya, dia tidak keluar. Kalau dia keluar dari garis edarnya, tentu terjadi benturan dengan benda lain, bintang lain. Maka terjadilah kehancuran. Tetapi kalau dia patuh mengikuti jalannya, garis edarnya, dia patuh kepada ketetapan Tuhan, mengikuti garis edarnya, tentu tidak akan terjadi benturan. Kiamat tidak akan ada. Itu. Tidak. Nah, sehingga saya mengatakan manusia tidak akan bertemu dengan hari kiamat. Manusia tidak akan berjumpa dengan kiamat, dengan kehancuran langit dan bumi. Tetapi manusia bertemu dengan kehidupan akhir zaman, kehidupan hari akhirat. Itu yang akan dimasuki, ya, atau peristiwa akhirat. Atau manusia bertemu dengan peristiwa akhir zaman, peristiwa kehidupan akhirat. Itu benar. Nah, kenapa? Itu harus dikaji. Semuanya tentu dengan ilmu, dengan hukum. Ada dasar hukumnya, bukan menduga-duga. Itu sebabnya kalau saya mengaji, saya tidak mengeluarkan ayat. Nah, karena pelajaran saya itu tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, tidak ada. Dan saya tidak tahu hadis-hadis itu, tidak hafal. Nah, dan saya tidak mengetahui kitab-kitab yang dibuat oleh orang-orang itu, tidak tahu saya. Nah, itu saya murni alam, hukum alam, ilmu alam. Nah, kan itu deh. Ya, walaupun saya tidak menguasai hadis, tidak mengenal isi hadis-hadis itu. Nah, bahkan Al-Quran pun saya tidak hafal ayat-ayatnya. Tetapi pengetahuan yang keluar dari saya itu melebihi jangkauan pemikiran manusia yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia selama ini. Tidak pernah. Nah, itu. Ya, pelajaran yang keluar dari mulut saya itu tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Tidak pernah terbetik di hati manusia. Tidak terbayang sedikit pun. Jangankan manusia biasa, Nabi dan Rasul pun tidak pernah
membayangkan pengetahuan saya ini. Memikirkan. Terbetik dalam hati mereka itu tidak ada itu. Tidak pernah. Akan nampak. Jadi ini murni ilmu alam ya. Itu deh. Ya. Jadi segala sesuatu dikembalikan kepada ilmunya. Tentu kita harus mengetahui ilmu itu. Itu. Ya. Kita harus mengetahui ilmu itu. Itu deh. Nah, seperti ibadah, ya, kalau salah ibadah itu dikembalikan kepada ilmunya. Bagaimana perhitungannya. Apa tujuan dari ibadah itu, apa manfaatnya. Itu. Tentu dikaji ilmunya itu, perhitungannya itu. Sehingga kita mendapatkan ibadah yang sebenar-benarnya ibadah. Al-Quran mengatakan manusia belum melakukan ibadah yang sebenar-benarnya ibadah. Belum. Manusia belum beriman kepada Allah. Ya, karena selama ini manusia banyak menduga-duga. Tidak dengan ilmu. Al-Quran mengatakan, kerjakanlah apa-apa yang engkau ketahui. Sementara kita beramal, itu tanpa pengetahuan, tidak mengetahui hukum-hukumnya, manfaatnya, untungnya, ruginya, kita tidak mengetahui hukum akibatnya. Jadi semua itu dikembalikan kepada ilmu, dikembalikan kepada Allah. Allah itu adalah ilmu, dasar hukum. Penyebab terjadinya sesuatu. Itu. Jadi, kenapa? Tunduk kepada Allah, sujud kepada Allah artinya tunduk. Tunduk kepada aturannya. Menenggelamkan diri, menjatuhkan diri ke dalam aturan, amalan. Ketetapan yang sudah ditetapkan. Itu. Di sana kita menjatuhkan diri dari patuh ke dalam apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, seperti itu. Di sana kita menyerahkan diri kepada aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Artinya jalankan aturan itu, amalkan aturan itu, perintah itu ya. Itu. Patuhi ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan itu. Itu dia. Kenapa? Ya. Jadi dengan kaji ini, dengan ilmu ini, ya, semuanya diperbaiki. Bahkan ajaran Islam, syariat Islam, dengan kaji ini, dengan pelajaran ini diperbaiki. Tugas saya kan menjelaskan, menyampaikan. Yang merubah itu kan ilmu, bukan saya. Tuntutan ilmu, tuntutan hukum. Itu yang merubah ajaran Islam, yang memperbaiki. Saya cuma menjelaskan. Karena ini ilmu saya, tentu datang dari saya. Tentu perubahan itu atas nama saya. Begitu, ujung-ujungnya ke sana. Jadi itulah yang harus kita perhatikan, kita pikirkan, kita pelajari untuk pada pagi hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.